Kalau kasus perbudakan AKP di Jateng ini ada nggak ya? Oke, terima kasih teman-teman, Kang Wibi. Kasus perbudakan AKP di Jawa Tengah itu kita menyebutnya tergolong tinggi gitu ya. Iya. Meskipun tidak ada aduan secara langsung sejauh ini dengan LBH Semarang, tapi beberapa praktek yang kemudian kita punya pengalaman langsung dengan kawan-kawan Serikat Buruh Migran dalam penanganan kasus penempatan AKP migran tuh yang berada di Pemalang, Kabupaten Pemalang. Ya. Jadi kasus ini melibatkan ada sekitar 58, hampir 60 gitu ya, tercatat sebagai korban yang kemudian gagal diberangkatkan gitu ya. Karena tadi itu kita bisa temukan soal pelanggaran perusahaan, soal baik itu izin penempatannya, termasuk juga bagaimana fakta-fakta para calon AKP migran ini tidak dipersiapkan dokumennya secara matang gitu ya, sesuai undang-undang gitu. Kalau secara hukum nih, kan calon AKP ini kan ada yang ditahan gitu, dokumen pribadinya seperti jasa gitu tuh gimana, ada regulasi nggak ya? Kalau regulasi di Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran, termasuk juga spesifik AKP migran di PP 22 tahun 2022, maka itu perusahaan tidak boleh melakukan penahanan dokumen ijazah, terus kemudian dokumen pribadi milik pekerja gitu ya, karena pekerja itu dijamin haknya untuk kemudian punya akses utuh terhadap dokumen-dokumen yang kemudian ketika terjadi penahanan dokumen itu nggak boleh, itu adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Oke. Kalau kasus yang ditangani LBH ada berapa ya? Kasus yang telah kita tanganin gitu ya, di tahun 2025 kemarin dan putus kasasi di awal tahun 2026, itu kasus berkaitan dengan melibatkan 58 korban yang itu berasal dari Sulawesi Utara gitu ya, mayoritas Manado, Bitung gitu. Yang itu kasus tersebut kita melihat bahwa kasus gagal pemberangkatan gitu, yang dimana para pekerja ini juga dimanipulasi gitu ya dokumennya, terus kemudian itu fakta di persidangan. Terus yang kedua adalah mereka ini terjadi pembiaran yang begitu lama di tempat mes salah satu PT itu ya, PT Klasik Jaya Samudra di Pemalang itu. Ya kalau di mes itu kan ya, mereka dikasih makan, dikasih tempat tinggal gitu. Nah itu sebenarnya kalau ketentuan bayarnya dia itu terserah perusahaannya atau kayaknya belum ada ya kalau yang. Nah, ketentuan mengenai upah ini kan sebetulnya itu belum ada gitu ya. Kalau berdasarkan kronologis cerita dari kawan-kawan ini, mereka itu dijanjikan gitu ya, dijanjikan dengan gaji yang cukup tinggi gitu ya. Terus kemudian pada saat pemberangkatan dari daerahnya masing-masing itu juga dibekali dengan uang transportasi gitu. Tetapi kami menganggap bahwa itu bentuk-bentuk lain daripada memanfaatkan kerentanan korban di dalam undang-undang TPPO itu, yang dimana korban dimanipulasi terus kemudian disuruh tunggu yang begitu lama, tetapi saat bersamaan selama mereka ditampung di mes misalkan itu tidak diberikan hak atas apa, misalkan penggantian upah misalkan gitu, terus kemudian diberikan bekal apa gitu ya. Itu yang membuat para korban ini juga terjadi jeratan utang tuh. Utang kepada siapa? Utang kepada misalkan rekan atau keluarganya di kampungnya gitu. Nah, kalau TPPO menarik juga nih maksudnya untuk diketahui publik ya, gitu. Ya. Nah itu kalau di Jawa Tengah sendiri nih khususnya itu ada berapa kasus yang sudah terjadi? Nah, kalau tadi yang kasus yang kita tangani itu tuh, tapi gini, kalau di luar konteks yang selain AKP migran, kasus TPPO itu juga
ada kasus yang lain gitu ya, tapi dalam konteks calon penempatan di negara New Zealand yang kemarin juga diputus, pelakunya itu terbukti bersalah gitu ya, melakukan tindak pidana perdagangan orang, percobaan gitu. Yang itu melibatkan itu ada sekitar seratusan lebih para korban tuh, yang mayoritas itu berbagai wilayah itu ada, itu hampir kita cek datanya itu ada yang dari Semarang, terus kemudian ada yang dari Brebes, ada yang dari Pati, ada yang dari Gerobokan tuh gitu. Jadi perluasan korbannya ini. Jadi korban ini tidak terkonsentrasi di satu wilayah aja, tapi juga di beberapa wilayah korban yang kemudian jadi korban TPPO tuh. Oke. Kalau yang PTUN itu ya? Kalau yang berkaitan dengan PTUN itu beda lagi. Itu berkaitan dengan bagaimana kemudian Kementerian Perhubungan itu menganggap bahwa mereka punya kedudukan hukum atau mereka punya kewenangan untuk mengeluarkan izin penempatan pekerja migran. Padahal di putusan MK 127 atau di PP 22 itu sudah jelas ngomongin izin usaha penempatan pemberangkatan pekerja spesifik AKP migran itu harus melalui SIP 3MI gitu ya. SIP 3MI ini adalah kewenangannya ada di, kalau dulu sebelum ada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, sekarang itu kewenangannya ada di Kemenaker gitu ya. Tapi sekarang sudah ada KP2MI, maka KP2MI punya kewenangan itu tuh. Oke. Nah, kalau terkait dengan regulasi yang melindungi AKP ini gimana nih? Maksudnya kayak bisa kayak tadi penyitaan dokumen pribadi, terus kemudian gajinya tidak dibayarkan gitu. Ya. Itu ada undang-undangnya nggak itu? Nah, itu nggak boleh ya secara regulasi. Undang-undangnya jelas tadi ya, di Undang-Undang 18 tahun 2017 terkait soal perlindungan pekerja migran, itu tidak boleh perusahaan itu menahan dokumen milik pribadi. Bentuk dokumen milik pribadi macam-macam gitu ya. Kadang-kadang itu sebagai persyaratan untuk dia sebagai pekerja migran gitu ya, kayak ijazah, terus kemudian akte kelahiran, terus kemudian KTP segala macam ya gitu ya, surat medical check up segala macam, itu yang kemudian ditahan. Itu nggak boleh secara undang-undang itu. Nah, tapi dalam prakteknya seringkali perusahaan itu memanipulasi dokumen-dokumennya, terus kemudian ditahan dokumennya. Supaya apa? Kadang-kadang AKP yang purna itu misalkan harus bayar denda, harus bayar apa segala macam. Nah, mengenai gaji inilah yang kemudian seringkali juga dipotong gitu ya, situasinya kayak gitu tuh. Nah, potongan-potongan itu sebenarnya ada aturannya nggak sih? Misalnya dipotong agensi berapa gitu tuh, atau suka agensi? Kita bisa cek itu di dalam misalkan perjanjian kerja atau perjanjian penempatan tuh. Tapi menurutku bahwa pemotongan yang kadang-kadang pemotongan itu tidak masuk akal gitu ya. Jadi perjanjian awalnya itu ada sekitar 20-an juta misalkan gitu ya, tetapi ujuk-ujuknya buruh hanya mendapatkan berapa persen dari situ ya, sekitar cuma dapat 5 juta segala macam. Nah, kasus yang menarik Mas dalam temuan sidang TPPO yang PT KJS ini di perkara 71 yang perkara pertama itu buruhnya itu dijanjikan itu sekitar dalam masa kerja setahun itu, kontrak setahun itu dijanjikan itu sekitar 20-an juta sekian. Tetapi faktanya buruh ini di dalam persidangan itu tidak mendapatkan upah sama sekali. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena buruhnya cuma dapat 1 juta sekian. Nah, selama bekerja itu. Nah, akhirnya kemudian kita menganggap bahwa itu adalah satu kejadian, satu rangkaian peristiwa yang bagian yang tidak terpisahkan dari eksploitasi atau perbudakan di atas kapal itu. Tapi belum ada ini ya putusannya ya, kalau yang putusan TPPO KJS itu sudah ada putusan 71. Kalau yang kasasinya udah keluar gitu. Putusan perkara di sidang tingkat pertama di PN Pemalang itu pelaku ini dibebaskan gitu ya. Nah, tetapi waktu itu ada kasasi dari jaksa yang akhirnya kami terima dalam kasusnya ini, bahwa
si pelaku TPPO ini terbukti bersalah gitu ya, terbukti bersalah telah memanipulasi dokumen para korban, termasuk juga termasuk juga soal bagaimana mereka lamanya di mes itu, tidak ada kepastian pemberangkatan. Nah, kalau menurut LBH melihat beberapa kasus yang miris ini ya, yang dialami oleh AKP itu bagaimana tuh? Misalkan kayak harusnya itu seperti ini gitu, ini atau pemerintah harusnya seperti ini. Ya, kalau LBH Semarang memandang bahwa perlu memperketat pengawasan gitu ya. Dan pengawasan ini berkaitan dengan sanksi tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang nakal ini ya, dalam konteks perusahaan pemberangkatan penempatan AKP migran ini yang luput. Dalam konteks di Jawa Tengah, kita belum melihat bagaimana peran pengawasan gitu ya secara ketat tuh, terus kemudian melakukan penyuluhan gitu ya, berbasis isu, berbasis korban gitu ya. Jadi di Jawa Tengah ini sangat minim perspektif korban juga yang dimiliki oleh baik itu Disnaker maupun sebut saja kayak seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran di Jawa Tengahnya. Kenapa seperti itu? Praktek di lapangan dalam konteks kasus KJS ini, itu kan mereka ditempatkan di mes gitu ya, mes yang di di Semarang gitu ya, yang dimana mesnya mereka ini bersamaan di dengan orang sakit gitu ya, kayak yang ditempatkan di Dinsos itu. Nah, kami melihat bahwa pemerintah daerah itu lamban menangani gitu ya, baik itu penanganan para korban maupun penanganan terhadap mengawasi kinerja perusahaan atau mengawasi tindak perlakuan perusahaan terhadap tadi itu ada potensi TPPO, ada potensi tidak dibayarkan upahnya segala macam gitu. Oke. Nah, itu untuk teman-teman nanti bisa baca laporan lengkapnya yang disusun oleh Start ID di teras.id.